Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah manfaat tepat waktu. Nah, teman-teman sekalian, manfaat tepat waktu ingin saya bahas pada kali ini supaya kita semua biasakan supaya tepat waktu di dalam segala hal, dimanapun, dalam urusan apapun, di rumah, di sekolah, di janji sama teman, di kampus, dimanapun berada, ya, kita biasakan tepat waktu dalam urusan apapun, urusan yang informal maupun yang formal, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau bicara waktu kan ada on time, itu artinya tepat waktu. Ada in time, artinya datang sebelum waktunya. Lalu ada yang bukan in time, bukan on time, tapi lewat waktu, yaitu namanya out time. Nah, kalau dibandingkan misalnya begini, kita berjanji dengan siapa saja pukul 10 pagi misalnya. Nah, kalau on time, tepat waktu, berarti pas jam 10 kita bertemu. Tapi kalau saya nggak bisa begitu, saya suka deg-degan gitu, suka stres kalau belum sampai, lebih aman saya in time aja. Jadi setengah 10 atau 9:45 sudah berada di tempat yang dijanjikan misalnya. Itu berarti in time. Atau mungkin 10 kurang 10. Nah, kalau out time ya di atas jam 10. Kalau misalnya jam 10:05 masih toleransinya lumayan lah gitu ya. Lewat 10, tapi itu sudah termasuk out time. Ya, begitu lewat dari pukul 10 itu sudah out time, bukan lagi disebut tepat waktu. Nah, jadi mari kita biasakan untuk tepat waktu dalam segala hal. Nah, teman-teman sekalian, keterampilan untuk tepat waktu itu sangat berhubungan positif dan signifikan dengan pola asuh di dalam keluarga. Ya, jadi ini karena tepat waktu itu adalah kebiasaan sejak kecil, ya, sejak dini. Jadi habit, ya, habitual. Jadi kalau buat ibu-ibu misalnya ingin mendidik anaknya supaya tepat waktu, ya sejak dini sudah dilakukan proses pembiasaan tepat waktu. Kemudian yang ketiga ingin saya sampaikan juga bahwa tepat waktu itu adalah cermin kepribadian seseorang. Jadi mengenai bagaimana kita memanfaatkan waktu juga ini berhubungan positif dengan kepribadian seseorang. Dan jangan lupa berikutnya bahwa jangan pernah menganggap tepat waktu itu adalah sepele gitu. Tapi jangan lupa hal yang kecil, hal yang dianggap sepele ini punya pengaruh yang besar. Jadi banyaklah contohnya ini bagaimana karena tidak tepat waktu sesuatu yang akan kita kerjakan bisa gagal, ya. Banyak contohnya. Baik teman-teman sekalian, apa itu tepat waktu? Kalau kita lihat sinonimnya ya, tepat waktu itu adalah pas waktunya yang dengan kita janjikan, dengan yang kita targetkan, dengan yang kita rencanakan, tepat, ya, sinonimnya itu tepat. Kemudian cocok waktunya, kemudian sesuai. Jadi pas, tepat, cocok, sesuai, itu sinonimnya. Ya, kalau antonimnya atau lawan katanya ya terlambat. Kalau tidak tepat waktu berarti terlambat. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kita lihat apa arti secara menyeluruh tentang tepat waktu ini. Yang pertama, bagaimana yang dimaksud dengan tepat waktu itu adalah cara mengatur waktu agar efisien dan efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, tepat sasarannya, tepat waktunya. Jadi itu yang dimaksud dengan tepat waktu. Jangan sampai kalau kita janjian waktunya benar jam 10, tapi sasarannya, tempatnya salah. Nanti ketemunya jadi tidak jam 10 tadi. Saya contohnya jam 10 aja ya. Jadi tepat sasarannya,
yang dituju, yang dijanjikan dengan siapa, di mana tempatnya, waktunya pas. Itu yang dimaksud dengan tepat waktu. Kemudian tepat waktu itu adalah sebagai tindakan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, ya, dengan tepat waktu sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan kaitannya dengan manajemen waktu, jadi manajemen waktu yang baik itu dapat membantu kita. Yang pertama adalah kita dapat mengelola waktu dengan baik. Kan kita semua punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi ada yang mampu mengelola, ada yang kurang mampu mengelola. Jadi dalam manajemen waktu yang baik kita dapat satu mengelola waktu, yang kedua memanfaatkan waktu dari mulai pukul 00 sampai pukul 12 malam. Dari pukul 00 sampai ketemu lagi ya. Jadi 24 jam berputar itu. Kemudian kalau kita sudah terbiasa memanfaatkan waktu, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai. Ya. Baik teman-teman sekalian, kenapa kita bahas ini? Apa manfaatnya? Ya, jadi manfaat tepat waktu itu yang pertama saya bacain ya, mampu membuat target. Jadi kita tahu tuh, ya, kita mampu membuat target. Yang kedua, menjadi pribadi yang disiplin. Karena kita kan dalam satu hari mungkin kita banyak waktu yang kita butuhkan untuk pekerjaan yang banyak, untuk bertemu banyak orang misalnya. Dengan tepat waktu maka banyak yang kita lakukan dan kita menjadi pribadi yang disiplin. Yang ketiga, jalan menuju sukses, itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, tentu karena kita tepat waktu, akhirnya kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Yang kelima, mampu fokus. Yang keenam, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi kalau janji, bertanggung jawab. Kalau akan kuliah, bertanggung jawab sesuai jadwal. Sekolah juga begitu, mau kursus, mau ketemu teman dan sebagainya. Jadilah kita bertanggung jawab. Itu manfaat yang ke-6. Yang ke-7, dapat mencapai tujuan lebih cepat ya. Jadi kita dapat mencapai tujuan karena tepat waktu. Yang ke-8, mampu bersikap profesional. Dan yang ke-9, terlatih berpikir cepat ya. Jadi karena kita memperhatikan waktu, ya nggak bisa main-main, nggak bisa lambat. Jadi kita terlatih untuk berpikir cepat. Nah, baik teman-teman sekalian, yang jadi persoalannya adalah kan ada orang-orang yang mungkin dari rumahnya itu kebiasaannya belum cukup baik untuk menghargai waktu, sehingga ketika menjadi remaja, dewasa, terbawa-bawa sampai ke sekolah, ke kampus, bahkan mungkin di lingkungan kerja, tidak dapat mengatur waktu. Sehingga sebetulnya kenapa dia tidak tepat waktu bukan karena kekurangan waktu, tadi karena habitnya itu. Ya, jadi sekarang kita belajar bagaimana cara kita mengatur waktu. Apakah kalau misalnya ketika pendidikan di rumah kurang terdidik dalam memanage waktu, kemudian sudah dewasa tidak bisa berubah? Bisa, ya, asal mau berubah. Kan nanti kalau kerja ada pimpinan, ada kolega, ada rekan kerja, itu akan mempengaruhi seseorang yang tadinya kurang menghargai waktu bisa menjadi lebih menghargai waktu, dan bahkan nanti bisa berubah menjadi pribadi yang tepat waktu, pribadi yang unggul. Nah, sekarang kita lihat caranya bagaimana supaya bisa mengatur waktu. Yang pertama, latihlah kita membuat jadwal harian, ya, jadwal harian. Senin mau apa, Selasa mau apa, dan seterusnya. Buat jadwal harian. Yang kedua, fokus pada apa yang dikerjakan, pada apa yang akan dikerjakan. Fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Kalau enggak, nanti kok waktu terasa lebih cepat. Apa ya seharian ini yang saya kerjakan gitu.
Ya, jadi fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, membuat skala prioritas kerja. Ya, kita berlatih membuat skala prioritas kerja. Jangan sampai kalau nggak punya skala prioritas nanti ada yang kurang penting sudah kita kerjakan, tapi yang penting belum kita kerjakan gitu. Ya, nanti panik gitu. Jadi lebih baik latihlah membuat skala prioritas kerja. Kemudian yang keempat, hindari multitasking. Jadi banyak pekerjaan dalam suatu. Ini kalau buat pelajar mahasiswa mungkin bisa ya, tapi kalau buat ibu rumah tangga ini multitasking itu sudah menjadi kebiasaan bagi ibu rumah tangga mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, sehingga pasti ada yang kurang baik gitu ya, karena kan fokusnya pecah fokus ya. Tapi kalau sudah terbiasa nggak apa-apa, tapi kalau belum terbiasa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, hindari. Kalau mau berlatih ya dua pekerjaan ya, supaya bisa fokus. Tapi kalau bisa hindari supaya satu kita kerjakan tepat waktu, tepat sasaran ya. Yang keenam, ini jangan menunda pekerjaan, gitu. Jangan menunda pekerjaan, sebab nanti pada saat kita akan melakukan tepat waktu di pekerjaan berikutnya, kita terjebak pada pekerjaan sebelumnya yang belum kita kerjakan. Ya, ini sih kebiasaan yang kurang baik ya, menunda pekerjaan, nanti kita stres ya. Lebih baik itu tadi, karena sudah punya jadwal harian, sudah fokus pada apa yang dikerjakan, lakukan sesuai dengan tahapannya gitu ya. Nah, kalau ada situasi kondisi yang menyebabkan tidak dapat berjalan dengan baik, pasti juga kekurangannya sedikit lah. Misalnya tingkat kesalahannya 5%, kekurangannya itu kalaupun terlambat sedikit, terlambatnya ya masih bisa dimaafkan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dengan kita. Jadi yang keenam, jangan menunda pekerjaan. Dan yang berikutnya adalah yang ketujuh, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Jadi ada target tadi ya. Jadi kalau misalnya saya misalkan contoh ya, kalau misalnya saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya juga mengajar. Misalnya akan mengajar pukul 8, berarti kalau antara jarak rumah sampai tempat saya mengajar diperkirakan 1 jam, berarti pukul 7 pagi saya sudah harus berangkat. Maka dari pukul 7 sebelumnya saya harus memanage waktu apa yang bisa saya kerjakan sampai berhenti di pukul 7 itu. Ya, jadi tetapkan batas waktu, jangan kita terlena. Misalnya saya sebagai ibu rumah tangga jangan terlalu asik dengan pekerjaan rumah tangga sampai harusnya sudah berangkat menuju tempat kerja, menuju kampus di mana saya mengajar, ini masih terjebak di rutinitas pekerjaan di dapur misalnya. Tidak seperti itu. Saya sudah berlatih dan sudah terbiasa pukul berapa harus stop, pukul berapa harus berangkat gitu dan sebagainya. Jadi demikian ya. Jadi tetapkan batas waktu untuk setiap penyelesaian tugas. Kalau mahasiswa misalnya, kalau mau bermain misalnya, beristirahat ya, sampai jam berapa tuh? Tetapkan batas waktunya, bukan tidak boleh bermain, beristirahat, menikmati waktu luang. Jam berapa harus kembali ke pekerjaan sebagai mahasiswa, jam berapa kembali ke pekerjaan sebagai pelajar, misalnya ada PR, atau mungkin teman-teman yang berbisnis, apa yang harus dikerjakan. Nah, kembali. Jadi tadi satu rangkaian, karena sudah punya target, punya jadwal harian, punya prioritas, itu semua terukur. Jadi waktu demi waktu terukur ya. Jadi di dalam agama Islam juga kita sangat dilatih ya. Bagi teman-teman yang muslim dan muslimah, ini sudah dari kecil sudah terlatih untuk selalu tepat waktu. Contohnya adalah
sholat 5 waktu, dan di dalam menyelenggarakan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu sangat sangat kental dengan kejaran waktu ya, waktu imsak, waktu subuh, waktu berbuka puasa dan sebagainya ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang saya sampaikan kenapa kita perlu untuk belajar menghargai waktu sehingga mampu menjadi pribadi yang unggul ya. Jadi yang tadi saya sampaikan di opening, kalau kita sudah terbiasa tepat waktu, on time, gitu, kita sudah masuk dalam pribadi yang unggul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja untuk selalu tepat waktu, terutama mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Yuk kita kerjakan skripsi setiap hari, satu lembar, ketemu satu bab berikutnya, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Insya Allah dengan menghargai waktu itu, teman-teman bisa lulus tepat waktu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.